Selamat sore semuanya. Loh, ini pagi toh. Kok suasananya seperti sore? Kalau gitu diulang. Selamat pagi semuanya. Saya percaya bahwa sehari-hari kita ini pasti bersih-bersih rumah. Siapa yang rumahnya nggak pernah disapu? Ada? Kandang kambing saja disapu toh, apalagi tempat tinggal kita. Rata-rata yang namanya rumah tempat tinggal kita disapu satu hari berapa kali? Dua. Yang artis koplo seminggu berapa kali disapunya rumah? Nggak terhitung. Rata-rata rumah itu disapu 2 kali. Pak Anang sehari menyapu rumah? Ya. Menyapu piring ya Pak ya. Ya. Rumah setiap hari disapu. Bahkan menyapunya rata-rata 2 kali. Supaya apa? Supaya bersih. 100 untuk umat Susuru. Tapi ingat, yang perlu disapu supaya bersih bukan hanya rumah, tetapi juga rumah tangga. Yang harus rutin disapu bukan hanya rumah, tetapi juga rumah tangga. Siapa yang di rumah tinggalnya sendiri? Ibu sendiri? Ada yang tinggalnya sendiri. Siapa yang di rumah ada 2 orang? Siapa yang di rumah lebih dari 2 orang? Kebanyakan. Kita ada yang tinggal sendiri, ada yang tinggalnya berdua, ada juga yang tinggalnya lebih dari 2 orang. Entah yang tinggal itu 1 atau banyak. Seperti tadi, rumah saja dibersihkan, apalagi rumah tangga. Memang yang tinggal hanya 1 orang, tapi kan tetap saja rumah tangga. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa yang perlu dibersihkan? Pasti debu-debu yang bisa mengganggu hidup, yang bisa mengganggu hati, yang bisa mengganggu rumah tangga. Yang bersih itu seperti apa? Seperti keluarga Kudus Nazaret. Namanya juga keluarga kudus. Kudus yang berarti kan bersih. Ini bukan keluarga kotor, tidak. Keluarga kudus. Keluarga yang bersih. Keluarga yang mau digunakan oleh Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Kalau rumah itu menjadi lapangan pertandingan tinju, lapangan pertandingan bertengkar, itu namanya bukan keluarga kudus yang ada di sana. Tapi apa? Jadi sederhana. Keluarga disebut kudus kalau memang keluarga itu tidak menjadi lapangan pertandingan berkelahi, tidak menjadi lapangan untuk otot-ototan, masing-masing memikirkan dirinya sendiri, perang antar egois. Tetapi menjadi kudus kalau anggotanya semuanya. Bukan saya yang penting, tapi Tuhan Allah yang penting. Ibu Maria itu berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu Yusuf ketika diam-diam mau menceraikan istrinya, lalu kemudian ada malaikat Gabriel yang datang, jangan diceraikan. Anak yang dikandung itu adalah anaknya Allah, jangan ragu-ragu, ambil. Lalu kemudian Yusuf tidak mengikuti apa yang direncanakan oleh diri sendiri, tapi mengikuti apa yang disabdakan oleh Tuhan. Yesus itu Sang Juru Selamat.
lahir dari sikap rendah hati orang tuanya. Lahir karena orang tuanya mendukung apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan melahirkan sang juru selamat, tapi untuk melahirkan sang juru selamat kan butuh keluarga, butuh rumah tangga. Yesus untuk lahir, sang juru selamat untuk lahir butuh rumah tangga. Maria dan Yosef membangun keluarga kudus karena rumah tangganya yang dibangun adalah rumah tangga yang rendah hati, yang menjadikan keluarganya bukan lapangan pertandingan memenangkan egonya masing-masing, tapi memenangkan kehendak Tuhan. Sekarang musim kampanye, musim janji. Tuhan itu berjanji dan janjinya ditepati. Allah itu, Tuhan itu janjinya sudah lama dan memang ditepati, maka kemudian lahirlah Yesus. Lahirnya Yesus sang juru selamat di keluarga itu adalah pemenuhan janji. Kita ingat-ingat janji perkawinan. Memang kita sudah tua. Yang bilang ini anak remaja siapa? Saya yang bilang remaja kolot. Jangan kita melihat usianya, tapi lihatlah bahwa dulu saya pernah berjanji, janji perkawinan. Dan di dalam janji perkawinan itu, di dalamnya juga ada soal kesediaan untuk mendidik anak. Bekas anak apa ada? Nggak ada. Anak itu nggak pernah kan menjadi bekas. Yang namanya anak sekali lahir, sampai kita dipanggil Tuhan, dia tetap anak. Maka sebenarnya tanggung jawab kita untuk mendidik anak itu nggak ada pensiunnya. Kalau orang bekerja ada pensiunnya. Orang baik itu ada pensiunnya enggak? Ada. Ini pensiunan orang baik. Maka sekarang dia tidak baik. Ada enggak pensiunan orang Katolik? Ada. Ini dulu orang Katolik, sekarang sudah pensiun. Lalu sekarang apa? Meneketehe. Enggak tahu. Menjadi orang tua yang punya tanggung jawab mendidik anak tidak ada pensiunnya. Saya percaya kita semua ini umumnya sudah punya cucu, ya kan? Kalau sudah punya cucu itu berarti anaknya nambah. Ada anak kandung, ada anak menantu. Kalau anaknya itu berkeluarga berarti kan anaknya nambah. Nah, kita punya tanggung jawab untuk ikut membantu supaya rumah tangga anak menantunya bersih. Kalau ketemu diingatkan bagaimana doanya, apakah rajin atau tidak. Kalau tidak diingatkan supaya rajin. Yang namanya doa itu bukan hanya doa pribadi tetapi juga doa bersama. Tadi dalam Injil dikisahkan keluarga kudus pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah, kompak, suami istri, bapak ibu, Yusuf dan Maria serta anaknya bersama-sama pergi ke Bait Allah. Dalam rangka apa? Melaksanakan hukum Tuhan. Jadi yang dikerjakan itu bukan sekedar soal kebiasaan, bukan. Yang dikerjakan adalah melaksanakan hukum Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, melaksanakan pesan Tuhan. Ingat, kita usahakan supaya yang bersih bukan hanya rumah, tetapi juga rumah tangga. Maka setiap hari kalau kita mau tidur sambil layah-layah nunggu ngantuk, kita bisa merenung. Tuhan itu berkehendak apa ya terhadap rumah tangga saya, terhadap saya, supaya rumah tangga, anak, menantu kalau sudah baik makin baik, kalau kurang baik mudah-mudahan melalui saya Tuhan itu bekerja memperbaiki. Sederhana kan? Merayakan pesta keluarga kudus berarti menyadari supaya rumah tangganya kita bersih, anak mantu kita bersih, rumah tangganya.
Tuhan memberkati.